Bahkan gadget pertama dulu, ini Motorola nih tahun 73, yang menemukan tuh karyawannya Motorola. Itu terinspirasi dari kerja tubuh manusia gitu. Makanya disebut telepon seluler. Ya. Cuman sayangnya kita nggak belajar tentang badan bioplasmik diri kita, makanya kita sekarang ini terfokus pada gadget yang buatannya manusia. Gadget buatan manusia aja sinyalnya itu kita percaya ada, ya harusnya kita percaya juga pada gadget yang Allah buat ini, karena sinyal kita tuh ada. Zaman dulu nggak ada gadget, nggak ada telepon, nggak ada apa. Raja di Aceh bisa ngobrol loh sama raja di Maluku. Kenapa? Lewat sinyal. Dan biasanya mereka menangkapnya pada malam hari, pada saat dia istirahat. Ya, nah, itulah disebut telepati. Ya, nah ini dia. Nah, sekarang teknologi grup di dalam gadget kita, ya itu sama seperti misalnya kita mendoakan ya anak 5-5-nya gitu kan. Saya juga punya WA grup berlima dengan anak-anak dan suami jadi bertujuh. Kalau saya kasih satu pesan, saya kirim lewat WA grup itu, harusnya semua baca kan? Tetapi akan jauh lebih cepat dibaca kalau saya japri gitu, jalur pribadi. Kira-kira analoginya kayak gitu. Ya. Kalau saya misalnya kasih pesan di WA grup keluarga ya, keluarga kami ya, Dr. Priyanto dan Aisyah Dahlan misalnya, bisa jadi ada 2 anak nggak baca, cuma 3 anak. Tapi kalau japri itu pasti dia baca. Boleh hari ini kah, atau nanti sore kah, atau besoknya, dia akan jauh lebih cepat sampainya. Ya, jadi itulah kira-kira analogi sinyal. Kita bisa doakan untuk global dan juga kita bisa doakan untuk satu-satu anak. Ya, kalau lagi buru-buru silakan doakan global, tapi kalau lagi sempat tolonglah doakan satu-satu. Kenapa? Itu luar biasa jadinya itu, Masya Allah. Ya. Nah, dari mana sinyal itu? Dari sel. Sel, dan ada triliunan sel kayak gini ya. Di dalam sel kalau kita belah ada gini, ada inti sel, ada lisosom, ada ribosom yang merah-merah, yang ada mitokondria yang biru ya. Maksudnya apa? Ini sel ini kalau makanan kita sudah kunyah, kemudian masuk di lambung, kemudian di lumat, kemudian masuk di usus, kemudian nanti diserap oleh darah gitu ya. Itu masuk ke dalam sel-sel tubuh, itu yang lemak akan masuk di lisosom yang warna kuning ini. Yang protein di titik-titik merah namanya ribosom. Mineral, vitamin ini ya, sitoplasma ini yang banyak ini, yang abu-abu semuanya itu mineral dan vitamin dan air ya. Dan yang mana karbohidrat? Karbohidrat masuk di mitokondria. Mitokondria ini memetabolisme karbohidrat untuk menjadi energi tubuh, energi badan seluler, makanya kita bisa bergerak, kita bisa jalan dan sebagainya. Ya, dan juga energi yang keluar atau energi yang bentuk gelombang elektromagnetik atau bentuk sinyal. Ya. Nah, yang saya mau bilang adalah berdasarkan penemuan biomolekuler terbaru adalah mitokondria setiap orang itu dari ibunya, dari sel telur ibunya. Ya. Saya Aisyah Dahlan Hussein. Tapi mitokondria di tubuh saya itu dari ibu saya yang namanya Hermina Ishak. Kalau nama saya pakai nama ayah, Aisyah binti Dahlan bin Hussein gitu. Tapi mitokondria saya dari ibu saya. Anak saya 5 orang, yang pertama Mas Lanang, Priyo, Kakung, Jaler, Ragil, karena 4 laki 1 perempuan ya. Mitokondria 5 anak ini itu dari saya ibunya. Ya. Tapi namanya dari Priyanto Sismadi, karena semua nama ada Sismadinya anak ini. Ya, nasab nama dari ayah, tetapi mitokondria dari ibu. Ya. Suami saya Dr. Priyanto Sismadi ini mitokondrianya dari ibunya, Ibu Zainah. Ya, Zainah binti Hashim. Bukan dari Sismadi, Sismadi nama ayahnya lagi. Ya. Nah itu. Jadi buat ibu-ibu yang hari ini hadir, ya, mitokondria anak-anak itu dari ibu. Itu maksudnya apa, Bu Aisyah? Karena mitokondria ini adalah tempat untuk memetabolisme karbohidrat menjadi energi, ya, dan menjadi sinyal. Maka energi anak sama dengan energi ibu. Artinya kalau ibunya semangat, anaknya semangat, ya. Dan sinyal anak sama dengan sinyal ibu, gitu, ya. Misalnya
Ini sebagai analogi ya, bukan di endorse ya. Kalau ibunya XL, anaknya XL. Ibunya Telkomsel, anaknya Telkomsel. Dia satu provider. Ya. Ayahnya belum tentu Telkomsel. Ayahnya mungkin Indosat atau ibunya XL, ayahnya Telkomsel, bisa begitu. Ya. Nah, bagaimana kaitannya nanti seorang ayah mendoakan anaknya? Itu juga bisa. Indosat ke Telkomsel bisa nelpon kan, bisa kan? Cuman mungkin ada effort, ya, karena berbayar gitu. Tapi kalau yang sama-sama satu provider, ibu dengan anak itu cepet banget. Ayah memang harus ada diulang-ulang. Ya. Suami istri bagaimana? Suami istri juga, karena punten maaf, ada ritual hubungan intim suami istri itu, selain maaf, salah satu hikmahnya adalah menyalurkan kebutuhan biologis, ternyata hubungan intim suami istri itu bertemu di cakra 1. Kalau kita lihat cakra 1 di daerah selangkangan. Suami istri pada saat hubungan intim suami istri itu cakra 1 ketemu cakra 1. Itu salah satu dari berjuta hikmahnya adalah ya untuk menyelaraskan gelombang. Satu XL, satu Telkomsel. Tapi kalau misalnya si XL ini sering telepon ke nomor Telkomsel yang sama, itu lebih gampang. Ya, lebih mudah ngaksesnya. Untuk itu makanya suami istri ya diminta untuk bisa berhubungan intim yang konsisten, reguler, dan itu tadi ya nggak boleh yang jaraknya baru 5 bulan sekali gitu, nggak apa-apa juga, tetapi sinyal selarasnya itu tidak seperti orang yang 2 hari sekali, 3 hari sekali ya ini artinya bahwa sinyal inilah yang saling memberikan interaksi antara suami istri, ibu ke anak, ayah ke anak gitu. Dan lama-lama ayah ke anak juga selaras. Kenapa? Karena sinyalnya si anak kan sama dengan sinyal ibu. Ya, kira-kira begitu. Kemudian gelombang ini terbagi-bagi. Kita belajar sedikit tentang gelombang ya. Yang paling dekat ini disebut eterik, yang di luarnya sedikit ini namanya astral, biasanya berwarna karena bisa dilihat dari foto aura. Kemudian ada lagi yang ini yang melengkung di luarnya, ini namanya kausal, gelombang kausal. Ini bisa panjang sekitar 6 meter, 8 meter kalau lagi kita sehat ya. Ke kanan 6 meter, ke depan, ke belakang gitu ya. Jadi kita tuh jalan kayak diselubungi bubble energy ya. Dan ada lagi gelombang yang ini kita lihat di luar ini namanya gelombang spiritual. Kalau gelombang spiritual ini kita nggak bisa hitung panjangnya. Dia disebutnya no hertz. Dia nggak bisa dihitung panjangnya. Ya, kenapa? Karena gelombang ini bisa menembus dinding, bisa menembus tembok rumah kita, bisa menembus jarak, dan bisa menembus waktu. Ya, bahkan bisa menembus alam yang gelombang spiritual ini. Ya. Dan gelombang spiritual ini keluar pada saat kita bersalawat, berdoa, berniat, dan berprasangka. Ya. Pada saat kita bersalawat, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, sinyal kita jumpa nur Rasulullah SAW. Artinya sinyal kita ini akan memanjang sampai ya di iliyin, lapisan langit ketujuh. Karena di dalam Islam diyakini ruh para nabi, ruh para rasul, ruh para orang beriman di alam barzah ini Allah simpan atau Allah letakkan di lapisan langit ketujuh atau yang disebut iliyin. Ya. Kalau misalnya roh orang-orang yang kafir, roh orang-orang yang nggak beriman itu ditaruh di lapisan tanah ketujuh, sijil. Ya. Makanya kalau kita membuka doa kita harus bersalawat agar apa? Agar sinyal kita panjang. 4G itu kalah loh. Kalau kita habis bersalawat itu mungkin jadinya 4000G. Jadi double itu. Kenapa? Lapisan langit ketujuh kita tembus, Masya Allah. Ya, sehingga pada saat kita mau mendoakan siapapun di muka bumi ini, sejauh apapun, karena kita buka doa dengan salawat, maka sinyalnya panjang dan insya Allah sampai. Ya. Sekarang berdoa, apa bedanya dengan berniat dan berprasangka dalam bentuk sinyal? Persamaannya adalah gelombang spiritual keluar. Hanya berdoa. Pada saat kita berdoa, gelombangnya lebih panjang. Dan kalau kita berniat, ya dia lebih pendek dari berdoa. Kalau kita berprasangka, dia lebih pendek dari berniat.
Jadi yang paling pendek itu berprasangka. Tetapi manusia itu dalam satu hari setelah dihitung-hitung kurang lebih 60.000 kali berprasangka. 60.000 kali berprasangka kita setiap hari. Dan sekitar 70% sampai 80% masih berprasangka negatif. Itulah makanya berprasangka ini pun akan terjadi. Ya kenapa? Karena terbroadcast oleh sinyal ini. Ya. Allah berfirman di hadits qudsi, aku mengikuti prasangka hambaku. Jadi kalau seorang hamba berprasangka buruk, maka itu yang akan terjadi nanti. Ya, seorang hamba berprasangka baik, terutama berprasangka baik pada Allah, itu pun yang terjadi. Masya Allah. Kita berprasangka baik terhadap pandemi ini ya. Bahwa dengan adanya pandemi ini semua tatanan itu dirubah oleh Allah. Bumi di restart ulang. Udara bersih kemarin itu. Sekarang udah mulai agak kotor lagi karena mulai transisi. Ya, Ramadan itu Ramadan yang paling jernih udaranya dibanding sebelum-sebelumnya. Karena Ramadan kemarin kita lockdown atau kita PSBB, kita stay at home, mobil-mobil nggak banyak keluar, jadi knalpot nggak nyala itu, pabrik-pabrik juga tutup. Makanya bersih sekali. Ya. Dan banyak sekali hikmah pandemi ya. Makanya kita harus berprasangka baik. Dan yang paling luar biasa adalah kita semua apa-apa kembali ke rumah. Ya, ayah belajar lagi bagaimana mendidik anak, ibu belajar lagi bagaimana mendidik anak.